Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan berbahagia selalu ya, amin. Alhamdulillah bisa share lagi untuk kegiatan aku hari ini. Ini tuh kegiatannya di jam 4 sore setelah aku masak yang video kemarin ya. Ini habis bangun tidur gitu, si Kai minta makan. Jadi aku mau gorengkan telur dadar. Nah, untuk telur dadarnya itu tadi aku campur pakai kentang yang aku belanja beberapa hari yang lalu, karena aku kan gak jadi buat sambal ati ampela campur kentang. Jadi kentangnya aku campurkan aja di telur dadarnya si Kai. Ini tuh sebenarnya telurnya aku goreng 2 ya. Jadi nanti aku sekalian juga mau makan. Sebelum jam 6 aku harus makan ya. Nanti kalau misalkan udah setelah jam 6 aku udah nggak makan lagi. Alhamdulillah ini untuk telurnya udah mateng. Lanjut aku mau tumis kangkung, karena kangkung yang tadi pagi aku masak itu udah habis ya. Aku masaknya kan sekali habis aja gitu. Nah, ini sih kayak minta lagi, jadi aku masakin aja buat dia, karena ini sisa kangkungnya cuma sedikit aja ya. Aku beli kangkung kemarin itu seiket, karena mungkin kelamaan jadinya banyak yang udah kuning, jadinya tinggal sedikit aja yang ijo-ijonya. Sayur kangkung ini adalah salah satu menu favorit Sika ya. Dia kalau kangkung ini nggak pernah bosan lah ya. Pokoknya dia request terus untuk dibelikan kangkung. Kalau misalkan kayak sawi, bayam gitu dia jarang-jarang, pokoknya kebanyakan atau keseringannya itu dia mintanya kangkung. Untuk bumbunya tadi aku cuma pakai bawang putih yang aku geprek terus aku potong-potong, terus aku juga ada kasih saus tiram dan sedikit garam sama micin. Nah, ini untuk kangkungnya udah mateng, dapatnya itu sedikit banget ya, karena memang kangkungnya tinggal sedikit. Nah, ini untuk menu makan sore kami. Ada tumis kangkung, telur dadar campur kentang, terus juga itu ada sambal ati ampela yang masih ada. Itu sambal ati ampela padahal cuma 4 biji aja aku beli, itu bisa dimakan sampai besok harinya lagi ya. Alhamdulillah. Nah, ini setelah aku makan sama si Kai, lanjut aku mau cuci piring. Ini cucian piring aku yang kloter kedua ya, dari pagi sama sore. Nanti malam aku masih ada cuci piring lagi, bekasan si Kai minta makan malam. Jadi si Kai ini sehari kadang bisa makan sekitar 3-4 kali gitu ya, Masya Allah. Dia lagi senang-senangnya makan, jadi aku biarin aja. Karena kemarin pas dari semenjak bulan puasa sampai lebaran itu dia susah banget makannya. Mungkin karena dia ngelihat ibu abahnya itu jarang makan, jadinya dia ikutan jarang makan. Nah, ini baru-baru aja ya, kayaknya belum ada 1 mingguan lah ya dia lagi senang-senangnya makan. Jadinya nggak apa-apa, aku semangat juga buat masak. Kalau misalkan dia lagi lapar tengah malam pun aku jabanin ya, yang penting dia mau makan. Karena pokoknya kalau misalkan anak udah nggak mau makan itu kelihatan banget ya kurusnya. Kemarin dia dari bulan puasa sampai habis lebaran itu kurus banget. Sejak aku hamil yang ketiga kemarin itu aku biarin dia main gitu ya. Biasanya dia itu aku kurung, nggak aku bolehin main. Terus setelah aku hamil yang ketiga gitu, aku bolehin dia main. Dia sampai lupa waktu kalau misalkan main di luar sama teman-temannya, sampai dia lupa makan juga. Makanya kayak sampai keterusan gitu dia malas makan. Nah, ini baru 1 mingguan gitulah aku mulai kurung lagi dia, nggak aku bolehin main di luar. Sika ini anaknya tipe yang kalau misalkan udah main udah lupa segalanya. Kadang pulang pun dia udah, kalau misalkan nggak disuruh pulang dia nggak bakalan pulang. Terus dia tuh semangat banget ya, dari pagi bangun minta mandi karena dia pengen cepet-cepet main. Nah, sekarang ini dia dilarang main, mandinya Masya Allah disuruh mandi banyak alasan, kadang jam 12 siang itu baru dia mau mandi. Selain dia malas makan, semenjak aku bolehin dia main di luar, dia itu juga males tidur siang ya. Kalau sebelum-sebelumnya dia tidur siang itu gampang aja gitu, sekitar jam 12 atau jam 1 gitu dia udah tidur. Nah, semenjak dia main itu udah nggak tahu lagi deh jam tidurnya. Dia lebih suka main daripada tidur siang. Bahkan sudah ngantuk pun dia rela-relain tetap main sama teman-temannya daripada dia tidur siang. Aku bukan ngelarang gitu ya, maksud aku kalau misalkan dia udah main nggak tahu apa-apa, maksudnya
nggak ingat waktu, nggak ingat pulang, nggak ingat makan, nggak ingat tidur siang. Bahkan kalau misalkan disuruh pulang itu dia malah ngereok. Nah itu pokoknya aku udah nggak bisa lagi sabar, makanya sekarang itu aku lebih bagus dia di rumah, main di rumah daripada dia main di luar. Jadi lebih anteng gitu dia kalau misalkan main di dalam rumah ya, nggak ngereok-ngereok lagi kalau misalkan disuruh tidur siang. Nah ini untuk cucian piring aku hampir aja selesai. Mohon maaf ya kalau misalkan tadi ceritanya itu nggak sinkron sama videonya, malah curhat. Nggak apa-apa lah ya, sesekali aku curhat sedikit-sedikit gitu di video aku, karena aku bingung juga mau ngomong apa pas aku voice over kayak gini. Makanya tadi aku selingin aja sama cerita-cerita sedikit gitu ya. Nanti juga kapan-kapan insya Allah aku juga bakalan cerita tentang asal aku tinggal di mana, aku dari mana gitu. Karena kemarin ada bunda, satu orang bunda lah ya, yang komen di video aku nanya aslinya mana gitu. Sebenarnya aku nih aslinya orang Jawa ya. Aku nih orang Jawa Tulen, ibuku orang Jawa, bapak aku juga orang Jawa. Pokoknya orang tua aku semuanya itu dari Jawa Tengah. Kalau almarhum ibu aku itu rumahnya atau alamat tempat tinggalnya, kampungnya itu di Grobogan, tepatnya di Gubuk ya, Jawa Tengah. Kalau misalkan di sini ada teman-teman yang nonton satu daerah sama aku juga kelahirannya di Grobogan atau di Gubuk ya. Dan kalau bapak aku sendiri itu orang Kendal Pucuk Wangi kalau nggak salah, karena aku tuh nggak tahu ya daerah bapak aku, karena aku tuh nggak ikut sama bapak aku dari kecil, jadinya aku nggak begitu tahu daerahnya. Aku cuma tahu dia itu di Weleri, Kendal, Jawa Tengah gitulah ya. Nah, kalau sekarang ini aku tinggalnya di Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan. Nah, siapa nih yang tinggalnya sama kayak aku di Kota Tarakan? Salam kenal ya buat bunda-bunda semua. Oh ya, aku baru ingat juga kalau channel YouTube-nya Umi Cerita Umiza itu juga tinggalnya di Kota Tarakan ya, tapi beliau itu kayaknya sudah lama banget nggak pernah upload lagi. Beliau terakhir upload itu sekitar 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan aja Cerita Umiza nonton video aku. Halo buat bunda Cerita Umiza, apa kabar nih? Semoga sehat dan berbahagia selalu ya. Kalau misalkan bunda nonton video aku, komen please, apakah bunda masih sering nonton di YouTube atau memang sudah benar-benar vakum dari YouTube. Nah, ini kembali lagi ke videonya, keasikan bercerita jadi lupa sama videonya ya. Ini tadi aku udah selesai nyuci piring, lanjut aku mau ngelap-ngelap kompor karena kan tadi aku masaknya cukup berminyak banget. Setelah aku masak sambal hati ampela itu belum aku lap-lap ya untuk meja dinding sama kompornya. Jadi ini setelah aku beres-beres sore, aku sekalian aja lap-lap bagian kompor sama meja dan dindingnya. Dan ini alhamdulillah udah selesai untuk kegiatan aku di sore hari. Sebenarnya setelah ini aku masih ada ngepel gitu ya di dapur karena licin atau berminyak gitu, tapi nggak aku videoin, di belakang layar aja. Lanjut ini di malam harinya sekitar jam 8 atau jam 9 gitu sih, kayak lapar minta makan. Ternyata dia suka sama telur dicampur kentang gini ya, jadi dia minta lagi telur dicampur kentang. Kali ini untuk telurnya aku cuma masak 1 biji aja buat si Kai. Untuk bumbunya aku kasih bawang putih bubuk, terus aku juga ada tambahin sedikit garam sama micin ya. Nah, karena telurnya ini aku campur pakai kentang, aku campur sama kentang maksudnya, jadinya nggak aku kasih tepung maizena. Biasanya kan kalau aku dadar telur buat si Kai, aku kasih campuran tepung maizena, tapi kali ini nggak aku tambahin tepung ya, karena kan udah ada tambahan kentangnya. Pokoknya kalau misalkan masak telur dadar gini nggak bisa ya kalau misalkan cuma telur tok. Sebenarnya lebih enak lagi kalau ditambahin sama daun bawang, karena aku nggak punya, jadinya tadi aku tambahin bawang putih bubuk. Nah, untuk kentangnya tuh nggak aku taruh di mangkok lagi ya, jadi aku telurnya aja yang aku tuang di wajan. Untuk resep telur ini aku dapat dari YouTube-nya Kakak Rindi Wulandari. Terima kasih ya buat resepnya, aku dari cook nih Kak, dan alhamdulillahnya anak aku suka. Oke, untuk videonya aku akhiri sampai di sini. Terima
terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.